كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur kehidupan itu kita bisa hadir di rumah duka mencalian mukunan sawah hatinan rusuh dalam rangka kita bertakziah. Mudah-mudahan langkah kaki kita datang ke sini, setiap langkah kaki yang kita langkahkan itu mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Dan satu langkahnya lagi dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita di sisi Allah hendaknya. Amin kan Bu? Dan niat baik kita datang ke sini mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda kebaikan hendaknya. Sekiranya ada yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Sekiranya ada yang dalam keadaan bersedih, mudah-mudahan kesedihan itu Allah berikan kegembiraan dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih berikan ke kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, keluarga yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, li ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah dengan berangkat salah seorang orang tua kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Takziah ini kalau di syariatnya, kalau awak secara hukum manusiawinya, iku ibarat julu-julu. Julu-julu ibu tahu? Jula-jula ya, jula-jula. Kini awak menerima, besok mungkin yang lain loh. Dan itu adalah sunatullah, tidak bisa kita menghindarkannya. Jadi oleh sebab itu kalau ada takziah, kalau ada yang berduka saudara kita, ada takziah, maka datanglah kita bersama-sama. Kalau awak anggan datang ke tempat kawan, biasanya hukum malam tu balik, besok tu orang malik lo datang ke tempat awak. Jadi oleh sebab itu, mari kita malam tadi kami itu di Bumi Lestari di tempatnya Pak Ifa Royandi, adik Pak beliau Pak Bahar. Namun mungkin qadarullah malang tak dapat ditolak, mujuh tak dapat diraih, malang tiba di awak, tak sempat awak hadir malam tadi dah. Pajaran mencari ustaz awak tu gitu kan. Awak kita kongsi di situ tu, tapi awak dah tiba tu. Karena hamba malam tadi pergi menjapui anak yang nomor 2 nya pulang dari Padang Panjang. Karena besok dia akan melaksanakan MTQ nasional ke-41 di Kuranji.
Jadi pas pulang tiba di jalan bocor, masuk bengkel langsung sakit. Itulah WA saya, mohon maaf mungkin Pak Ketua mau tanya ke Iqbal teringat, aduh Pak Bahar tadi layu bias, mohon maaf Pak gitu kan. Kita sudah berniat dan kita di sana ada punya kongsi kematian. Jadi yang punya itu adalah kok beliau, masya Allah Pak, awak menyampaikan kata maaf Bapak tadi kok mah, kok langsung terangah beliau. Jadi kita ada kongsi di situ Bapak. Dan beliau Pak If adalah pengurus masjid, pengurus kongsi, dan beliau aktif di kegiatan-kegiatan. Jadi mohon maaf Pak, wasabok wasiko Pak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi itu kalau ada takziah, ada kunjungan-kunjungan duka, datang awak. Itu namanya hukum alam. Insya Allah nanti kalau awak datang sering ke tempat orang, biasanya orang akan sering pula datang ke tempat kita. Dan itu hukum alam. Sunatullahnya memang seperti itu. Jadi mari kita tingkatkan lagi ukhuwah kita, Bapak Ibu jamaah Masjid Mutazakirin. Mari kita sama-sama untuk selalu menjaga agar kekompakan kita itu selalu dalam rangka kita kebersamaan. Dan saudara Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terpenting bagi kita masalah takziah ini karena mengingat waktu. Kalau di sana kami kan siap isya, ya Pak ya, siap isya supaya gak lapang gak tutus deh. Tapi kalau kita di sini kan siap maghrib, enggak apa-apa, tujuan sama. Tidak satu jalan. Oh gitu. Makanya enggak satu jalan ke Mekah lah, wah, gitu, ke Arab gitu. Ke rumah aku ngunjungian loh, baik, itu kan dulu gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada dua. Yang pertama untuk yang sudah wafat. Yang tugas kita kepada orang yang wafat itu disampaikan oleh sang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, adab kita kepada orang yang sudah wafat atau keluarga kita yang sudah wafat, ayah, ibu, anak dan segala macamnya. Pertama adalah mendoakan. Jadi orang yang sudah wafat itu didoakan. Dan itu tidak perlu didebat-debatkannya. Orang yang suka debatnya, mereka sampai doa itu kalau tidak bersampai, matilah dulu kami doaan. Kalau tidak sampai balik, gitu kan. Sampai, kenapa tidak sampai? Kalau tidak sampai, kenapa Rasul mengajarkan kita? Allahumma ufir lahu. Itu dalam sholat jenazah saja sudah masuk itu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu, kan seperti itu. Jadi sudah jelas di sana. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Semua itu adalah doa tertuju kepada almarhum atau almarhumah. Allahumma ufir laha. Jadi jangan ragu lagi dan tidak perlu kita goyah. Jadi kalau ada orang yang menggoncang-goncang seperti itu biasa itu. Karena orang-orang yang tidak paham dengan itu. Jadi doa yang kita ucapkan itu sampai. Jangankan doa, bahkan Rasul dalam suatu ketika berjalan dengan sahabat, terus sampai di suatu kuburan, Rasul berhenti, ngambil pelapah kurma, dibalah dua pelapah kurma itu, pancangan si koci, sabalah koci lain. Kenapa ya Rasulullah? Kata sahabat. Jadi kata Rasul, yang di dalam kubur ini sedang mendapat siksa. Maka dipancangkan pelapah korma. Mudah-mudahan selama pelapah korma ini basah, yang di alam kubur itu mendapat keringanan dan ampunan dari Allah. Pelapah kurma saja, tasbihnya pelapah kurma saja itu sampai kepada orang yang sudah wafat. Apalagi orang nani duit, orang loleh, orang soleh pula. Makanya waladun solehun yada'ulah. Jadi ada bahasa situ, anak yang soleh mendoakan.
Nah, kan sangat luar biasa itu. Jadi makanya itu salah satu adab berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Jangankan anak kandung, bahkan kita saja tuh dalam khutbah saja sering disampaikan, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang muslim laki dan perempuan. Jadi ibu-ibu didoakan di sana itu. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki dan perempuan. Al ahya, yang hidup, amwat ataupun yang sudah wafat. Ini luar biasa itu. Itu gunanya mengaji itu. Wirid. Udah ngaji udah tahu ada. Jadi oleh sebab itu jangan ragu, doakan selalu. Makanya doa tersebut adalah tidak ada hijab yang menghalanginya. Itu bagi orang yang sudah wafat, adab. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang yang mendahului kita, ayah kita, ibu kita, atau siapanya, lakukan kebiasaan baik beliau. Beliau biasa dulu rajin sholat sunnah duha, laksanakan di awak sebagai anak. Beliau rajin dulu ke rumah saji, sholat jamaah ke musola, lanjutkan. Beliau rajin puasa Senin Khamis dulu, lanjutkan. Itu kebiasaan baik dilanjutkan dari anak. Itu kalau dalam hadis, man sanna fil islami hasanatan, sia yang berbuat kebaikan di dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutinya. Sia orang yang mengikutinya, ya anak, ya suami, ya siapa saja, cucu. Itu penting. Jadi melakukan kebaikan yang biasa, kebaikan itu yang beliau lakukan semasa hidup. Kenapa? Karena tak kala meninggal itu kan ada bahasa hadisnya itu kata terputus. Idza matal insan, apabila meninggal manusia, inqata'a, jadi terputus. Hati terputus di situ tuh, makasih orang yang sudah wafat dulu beliau rajin sholat duha, tak putus, ndak bisa sholat duha ledo. Kan jarang yang mati itu sholat duha. Jarang. Kalau jarang tuh ada, ndak ada. Dulu beliau rajin sholat ke rumah saji jamaah. Kalau ada juga kini tuh gawat tuh. Iya. Ndak ada, kata terputus. Maka itulah yang dilanjutkan oleh keluarga-keluarga yang soleh dan soleha. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang kedua, apa kebiasaan baik selama beliau hidup, lanjutkan oleh keluarga, ya anak ataupun cucu dan keluarga yang ada di rumah itu. Kemudian juga termasuk perbuatan-perbuatan baik selama ini. Tadi itu amal baik, perbuatan baik. Mungkin beliau sering berinfak, sering beliau melakukan kunjungan keluarga, silaturahmi, atau memang beliau aktif dulu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan lain-lainnya. Itu alangkah lebih baiknya kalau mampu kita lanjutkan, kalau tidak berbuat baik saja. Apa yang mampu kita lakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Hadirin kaum muslimin, itu untuk kalau ada yang bertanya boleh. Azan kita kan 30-an, 34. Kemudian yang kedua, amalan bagi kita yang akan mengikuti jejak langkah beliau, dan awak pasti itu salah satu doa, antum salafuna. Itu doanya itu. Jadi Bapak Ibu kalau dapet hendaknya dihafal doa ziarah kubur itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau dapet jangan sampai situ saja. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan juga kamu semua. Kamu semua itu yang sudah di sono tuh, di alam kubur itu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Gitu. Kamu mendahului kami, kami akan mengikutinya. Itu dia. Jadi kita akan mengikuti.
Nah, bagi kita yang akan mengikuti beliau itu, amalan-amalan yang terpenting, beliau sekarang sudah berada di alam penantian, alam penungguan, alam barzah, barzahul, dinding atau hijab, tabir yang menghalangi atau yang membatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu yang dinding itu, barzah itu, barzah. Kalau ndak ada alam barzah itu nampak ini kok alam akhirat itu. Kalau ndak ada dinding kok nampak sudah kok. Cuma dia nampak ada dinding kok, ndak nampak di balik dewa. Hijab namanya itu. Apa yang perlu kita persiapkan karena perjalanan kita jauh, Bapak Ibu. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari lebih kurang. Alam dunia kini kok, alam sakarat yang beliau telah mengalami, alam maut beliau telah mengalami, kita belum. Alam barzah, beliau sekarang berada di alam barzah. Seluruh manusia yang sudah wafat mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir mungkin tadi kalau ada yang dikuburkan itu masih di alam barzah. Penantian dan penungguan lama. Buktinya sampai kini hari ulung kiamat. Ini ya, ulung kiamat ada enggak? Berarti masih ada dalam barzah. Sangat luar biasa. Jadi yang penting bagi kita adalah kita persiapkan satu. Kalau ingin di alam barzah kita nanti Allah berikan kebaikan, keberkahan. Yang pertama, menjaga selalu sholat 5 waktu. Menjaga, bukan mengabaikan. Salat 5 waktu dan berjamaah. Jadi awak sedih gini Bapak Ibu, habis Ramadan masjid langang. Ya seperti itulah konsep baru dalam beribadah. Jadi awak Bapak Ibu yang mendengar, usahakan selalu sholat berjamaah. Ndak usah berdalil ambo lai sholat. Iya lai sholat tapi seorang. Rugi sangai awak. Sekali sholat berjamaah samo jo 27 kali. Kalau taluk 27 kali sholat jamaah, sholat maghrib di rumah ndak ada, coba lah. Tapi itu salah. Karena ndak ada sholat maghrib itu 27 kali itu dalam sehari. Aduh, cuma sekali. Nah, kalau ingin kelipatan itu datang ke masjid berjamaah. Nah tuh, usahakan Bapak Ibu awak yang dakik di siko dari masjid, usahakan sholat berjamaah ke masjid. Karena begitu kata Rasul. Sudah banyak hadis yang menyampaikan, ayat yang menyampaikan, Allah menyampaikan sholat berjamaah itu penting sekali. Ada yang menghukumnya sunnah muakkadah, ada yang menghukumnya makan wajib. Landasan itu kuat sadolanya. Yang menyatakan wajib itu Al-Quran. Aqimus shalah, dirikan salat perintah, fil amar. Wa atu zakah perintah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di mana orang berukuk bersama itu? Di masjid, di musola. Mengatu salat jamaah. Ada ciri lain Nabi mengatakan, sahabat ya Rasulullah saya tua terus butuh, jadi ndak dong kau membiang kau masjid doh. Tu bah para luju kau masjid ya Rasul. Anta sami'atul nida, bahkan kau dengar azan? Sami'atu ya Rasulullah, ya Rasul saya dengar. Fajibhu, datang. Urang gae butuh, ndak dong kau membiang kau masjid duit sebatang kara. Laki-laki itu bini nak dolo meninggal, anak adalah dodo, cucu adalah dodo, duit seorang. Urang gae butuh. Fa'ajibhu, datang kata Rasul. Yang itu awak ndak gae, wadan gadang. Ya Ustaz ya. Gae adalah butuh adalah pakak adalah do. Tadangan soro ndak tibu ke rumah saji. Alasan awak besok di akhirat doa. Akan susah tuh. Jadi Bapak Ibu sampaian di rumah karena anak awak. Karena nyok kan nak gini tuh. Jadi tugas Bapak Ibu kok ceramah di rumah kok. Ceramahnya anak-anak waktu yang tak menengah tu. Tang masjid nyo, ndak usia nyo. Pai masjid ya. Gitu. Ambo gitu, Bu. Tu tanya sama dia tuh. Ambo usia. Ndak boleh di rumah salat. Penting seperti itu. Dari kini. Kalau gaya-gaya salat payah. Apa ya? Tu cari contoh awak ini kan. Cari Pak Afni itu. Kalau gaya beliau tu masih ke rumah masjid beliau tu. Masya Allah luar biasa. Sebabnya tu kebiasaan dari dulu.
payah merubahnya. Awak pernah mencari ada di Parak Karakah dulu, nenek-nenek lah hampir 100 tahun Pak umur beliau. Beliau tidak bisa jalan, tidak bisa jalan. Diantar ke rumah saji. Beliau lah tidak bisa cari. Tapi tak dengah. Itu lazan orang tua. Ma cucu den, antan den ke rumah saji. Berang-berang tuh, ibu-ibu tuh. Di rumah serendah sampai menangi. Kenapa tuh? Kebiasaan baik yang tidak bisa ditinggal. Sekarang beliau udah almarhumah. Jadi oleh sebab itu biasakan. Kalau kita jaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah, termasuk salah satu item untuk memberikan kebaikan Allah berikan nanti, yaitunya keringanan, mendapat ringan nanti siksa dari alam kubur. Satu. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Dulu bulan puasa rajin baca Al-Quran. Kini habis puasa tapi baca Al-Quran taruh. Kalau tidak bisa mungkin sebanyak bulan puasa dulu, mungkin aduh lah setidaknya. Mungkin habis sholat maghrib atau habis sholat subuh atau habis apalah mau tidur, silakan. Biasakan baca Al-Quran taruh. Tidak perlu banyak dalilnya, doyo tuh suka debat. Aduh, kalau tidak pandai artinya baca Al-Quran tuh percuma saya baca Al-Qurannya Ustaznya. Ya doyo tuh sampai ke telinga awak tuh percuma bah kok. Ini kecek sebagian buyah mereka tuh. Itu sebagian buyah tuh mama. Kalau sebagian buyah tidak buyah itu don. Yang nak dengah tuh fatwa pendapat yang buyah utuh. Gitu. Jadi pandai tidak pandai mengerti, tahu tidak tahu arti baca. Allah akan berikan nilai. Alangkah rancaknya kalau awak tahu terjemahan. Kini kan terjemah kalau banyak tuh. Tinggal baca saja tuh. Pernah sewaktu mandiang almarhum Pak Herman Nawas masih hidup, kajian di UPI dulu tuh, itu sesudah sholat subuh itu siap ceramah itu ceramah subuh itu sebelum masuk syuruk itu membaca Al-Quran plus terjemahan disiapkan di situ. Jadi tugas awak nanti Pak di masa jiwa Pak, awak buat nerak-nerak di mukul untuk duduk nanti Pak supaya mudah. Kalau berjalan lah punya Al-Quran kan masih berjalannya tuh. Kadang ada alasan ya guna mas. Tapi kalau di mungko beliau tuh kan tinggal buka selain itu mah. Kalau ndak ya nak mulai tu aja lah. Nak jalan awak memfasilitasi. Jadi oleh sebab itu mari baca Al-Quran terus. Orang yang banyak baca Al-Quran akan dapat syafaat. Luar biasa itu. Syafaat Quran namanya itu. Dalam riwayat, dalam hadis 10. Orang yang hafiz Quran, anaknya, cucunya, siapa saja, maka dia mendapat syafaat 10 orang. Disalamain nanti. Luar biasa. Makanya kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat. Luar biasa. Lain tabata-bata baca. Tidak ada. Lambe-lambe ya tidak ada. Setiap huruf, satu huruf itu mendapat kelipatan 10 kalau berwuduk. Kalau berwuduk. Pokoknya jaga wuduk sebelum Al-Quran. Setiap huruf, alif lam mim, ya Allah barangkali huruf itu huruf ya itu lah 3 ya ayuha Allah barangkali itu semakin lembek baca Al-Quran semakin banyak pahala, semakin tabata-bata semakin banyak pahala. Berarti rancak tabata-bata baca Al-Quran itu? Bukan, tidak rancak tabata-bata itu. Beraja terus gitu kan. Karena target-target ada. Semakin banyak Al-Quran itu dibaca, semakin banyak pula kelipatan. Jadi bahanan apa itu? Tidak ada elok sedoi. Jadi baca Al-Quran itu elok sedoi. Yang kedua, dia banyak baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran insya Allah nanti mampu memberikan keringatan penyelamatan nanti di alam kubur atau dari siksa kubur. Yang ketiga, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Bapak, ibu, perbanyak zikir. Sambil berjalan, zikir. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil mana, sambil ngapain, duduk zikir, perbanyak zikir. Pai sholat awak zikir. Di atas motor, di atas kendaraan, di atas mana, zikir selalu. Zikir, zikrullah. Perbanyak zikir. Perbanyak-banyak. Katsiro, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai-sampai masuk kamar kecil pun, kan doa masuk WC itu kan, itu zikir tuh.
Kalau lupa lah tipu di dalam masih tekanan dia boleh dibaca boleh. Yang tidak boleh di karehan. Ini tidak boleh. Yang karehan dalam hati saja. Itu dalam rangka kita kolbu kontak kepada Allah. Itu yang penting. Jangan sampai tidak kontak. Kalau tidak kontak kolbu kita, tidak zikir kita kepada Allah, Bapak Ibu, mohon maaf. Kadang-kadang kan namanya malang tidak dapat ditolak. Ada yang meninggal di kamar kecil kan, kamar mandi kan. Ada yang penyakit apa tuh? Stroke itu kan. Jatuh sampai langsung kan. Sementara kita lupa kepada Allah. Itu dalam kajian tauhid itu meninggal dalam keadaan kekufuran. Makanya kalau selalu kontak kepada Allah. Sedang duduk kontak. Nah, gitu sih. Luar biasa. Zikir, perbanyak zikir sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Apa saja boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terserah. Astagfirullah, silakan. Atau zikir Imam Ghazali silakan. Sayyidul istighfar silakan. Pai salat subuh tu ada doa pergi ke masjid itu. Kalau ndak hafal bagi Bapak Ibu boleh nanti buka HP yang rancak-rancak nanti ada buka di Google itu nanti doa pergi sholat subuh berjalan ke masjid gitu kan. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fawqani nurun. Banyak itu. Wa tahti nuran wa fi sam'i nuran. Luar biasa. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, tanganku bercahaya, semuanya. Itu tujuannya supaya qalbu kita selalu kontak kepada Allah. Perbanyak zikir. Ada kotanya Bapak Ibu boleh. Kemudian yang keempat, perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan apa saja. Bahkan senyum pun sedekah. Berbuat baik pun sedekah. Apa saja sedekah. Lakukan saja. Makanya di tempat kita di Masjid Al-Hijrah di sana itu kan ada sebuah barakah itu makan ya Pak ya, ada Jumatan berkah makan itu sedekah, berikan saja pagi. Mungkin kalau ada beli sate nampak bapak-bapak tua sedang makan, bayarin aja. Enggak kenal enggak tahu gitu. Karena Allah menilai dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah yang lihat itu adalah bukan hasil, tetapi adalah proses. Hasil itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah agar kita terbebas dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min. Itu kan panjang doanya tuh. Itu biasanya itu. Setiap ada kaitan-kaitan dengan kubur, dengan neraka, selalu doa kita. Biasakan itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Wa min azabin nar, azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Doa itu. Selalu doa. Kalau tidak pandai bahasa Arab, bahasa awak saya. Tidak ada. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa kubur. Kami tidak kuat, kami tidak mampu. Perbanyak doa. Ini adalah amalan-amalan semasa kita hidup di dunia yang insya Allah bisa meringankan, membebaskan kita kalau kita biasakan dari azab dan siksa kubur. Karena azab dan siksa kubur itu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua itu. Baik, demikian saja. Pas jam 30. Ada yang ditanya? Kalau tidak kita tutup. Kalau tidak, baik demikian saja. Saya atas nama pribadi dan keluarga juga ikut berduka yang sedalam-dalamnya Pak Ketua, Pak If, atas berpulangnya orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kealfan, kekilafan dan kesalahan beliau, karena beliau adalah orang tua dan beliau anak berapa orang?
9. Ada ke 9-nya? Alhamdulillah anak-anak beliau sangat luar biasa, tokoh-tokoh masyarakat, banyak manfaat. Jadi kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, anak-anak beliau itu kebaikan itu mengalir kepada orang tua kita sebagai amal jariah. Atau yang makasih amal jariah tuh. Kita malah jadi makanya Nabi menyampaikan, ajarilah anak-anakmu itu kebaikan. Tak kalau dia berbuat kebaikan, kebaikan itu mengalir kepada orang tua. Diminta tidak diminta, mengalir. Mengalir. Allah berikan. Kenapa? Karena orang tua yang menanamkan kebaikan dulu. Itu yang dikasih dengan mansana fil Islam itu. Siapa yang berbuat kebaikan dalam Islam, maka dia mengalir kebaikan itu. Baik, demikian saja. Alafu minkum, tasinggung deka naik, talantuan deka turun. Mari kita banyak-banyak bermohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejati